Turki mengatakan Israel ingin cegah pembentukan negara Palestina. Ini yang dilakukan negara Turki. Pemerintah Turki menyatakan keprihatinan atas rencana Israel membangun pemukiman ilegal baru di wilayah tepi barat yang diduduki. Langkah itu dinilai menunjukkan bahwa Israel ingin mencegah terbentuknya negara Palestina. Menurut Turki, Israel memang sengaja mempercepat pembangunan pemukiman ilegal sebelum Amerika Serikat dipimpin pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Joe Biden. Jelas bahwa Israel berusaha mencegah pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan integritas geografis serta untuk menghilangkan kemungkinan solusi dua negara dengan kegiatan pemukiman ini. Kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan pada Selasa 12 Januari dikutip laman Anadolu Agency. Turki mendesak komunitas internasional menunjukkan tekanan yang diperlukan kepada Israel sebab pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki mengabaikan hukum internasional. Terutama resolusi PBB, Ankara pun meminta komunitas global menentang tindakan agresif Israel terhadap Palestina. Pada Senin 11 Januari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui pembangunan 800 unit pemukiman baru di tepi barat yang diduduki. Kami dengan senang hati mengumumkan hari ini bahwa 800 apartemen baru telah dibangun di Yudea dan Samaria. Tepi barat, kami di sini untuk tinggal agar kami terus membangun tanah Israel, kata Netanyahu melalui akun Twitter pribadinya. Keputusan pembangunan pemukiman baru di tepi barat muncul sebelum pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden pada 20 Januari mendatang. Semasa kampanye, Biden diketahui telah menyuarakan penentangan terhadap aktivitas pemukiman Israel di wilayah tersebut. Di bawah pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat telah mendukung kegiatan pemukiman Israel di tepi barat, padahal tepi barat termasuk Yerusalem Timur dianggap sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional. Dengan demikian, semua pembangunan pemukiman di sana adalah ilegal, ungkapnya. Di sisi lain, Israel kembali lanjutkan rencana jahat, cita-cita Palestina harus begini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan rencana pembangunan 800 rumah untuk umat Yahudi di daerah pendudukan tepi barat agar dilanjutkan. Instruksi itu telah diperkirakan oleh banyak pihak, khususnya menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden pada 20 Januari 2021. Berbeda dengan Presiden Donald Trump, Biden cukup vokal dalam mengkritik pembangunan rumah ilegal di tepi barat. Perdana Menteri memerintahkan pembangunan ratusan rumah di Judea dan juga Samaria kembali dilanjutkan, kata kantor Perdana Menteri Israel melalui pernyataan tertulisnya. Judea dan Samaria merupakan nama lain tepi barat yang disebut Alkitab. Pemerintah Israel menyebut 800 rumah akan dibangun di kompleks pemukiman Beit El Talmanashe, Rehelim, Shafei, Shomron, Barkan, Karnei Shomron, dan juga Gifat Shef. Namun kantor Perdana Menteri tidak menyebut tanggal pembangunannya. Warga Palestina mengutuk aktivitas pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Israel di daerah pendudukan. Israel merampas tanah di tepi barat setelah perang melawan negara-negara Arab pada tahun 1967. Rencana pembangunan itu dianggap Palestina dapat menghambat perjuangan Palestina yang ingin menjadikan tepi barat jalur Gaza dan Yerusalem Timur sebagai bagian dari wilayah negara yang ingin dibentuknya. Sebagian besar negara di dunia menyebut pembangunan rumah di daerah pendudukan itu ilegal. Israel kerap menggunakan ayat-ayat di kitab suci, dokumen sejarah dan juga peristiwa politik untuk membenarkan pendudukan di tepi barat yang saat ini dihuni oleh 440.000 warga Israel dan 3 juta warga Palestina. Arab Saudi kecam pemukiman Israel di tepi barat. Arab Saudi mengecam keras persetujuan yang dilakukan Israel untuk membangun lebih banyak pemukiman di tepi barat. Kami sangat mengutuk keputusan Israel untuk menyetujui pembentukan 800 unit pemukiman baru di tepi barat. Kami mengulangi penolakan kategoris kami atas langkah ini sebagai pelanggaran baru terhadap keputusan legitimasi internasional, ancaman bagi perdamaian dan juga itu merusak upaya solusi dua negara, kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan dilansir di Saudi Gazette pada Rabu 13 Januari 2021.
Senin 11 Januari lalu, Israel mengajukan rencana untuk membangun 800 rumah pemukiman baru di tepi barat yang diduduki. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan langkah itu. Mereka mengatakan rencana itu bukan mencakup hadirnya 100 rumah di sebuah pemukiman di mana seorang wanita Israel terbunuh bulan lalu. Dalam serangan yang diduga dilakukan oleh seorang penyerang Palestina, ungkapnya. Israel merebut tepi barat dan Yerusalem Timur dalam Perang 1967. Wilayah tersebut diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara mereka di masa depan mereka. Hampir 500.000 orang Israel tinggal di pemukiman yang tersebar di tepi barat. Palestina memandang pemukiman ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan hambatan perdamaian. Penilaian ini didukung secara luas oleh dunia internasional. Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina lantas mengutuk pengumuman terbaru itu. Palestina menuduh Israel berpacu dengan waktu untuk membangun pemukiman sebelum Presiden Donald Trump meninggalkan jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Pilot maskapai Emirates lebih baik dihukum karena menolak terbang ke Israel. Maskapai penerbangan Uni Emirat Arab telah menjatuhkan hukuman skorsing terhadap seorang pilot Tunisia karena menolak terbang ke Israel. Monem Saheb Taba mengonfirmasi skorsing tersebut di halaman Facebooknya yang sejak itu dia tutup. Allah adalah satu-satunya yang menjaga saya, kata Taba. Saya tidak menyesalinya. Sang pilot diskors sambil menunggu sidang formal, demikian diwartakan Middle East Monitor. Ketika berita tentang skorsing yang menyebar di media sosial, banyak aktivis mengecam Emirates yang berbasis di Dubai dan memuji Taba atas sikapnya yang menentang kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab tahun lalu. Uni Emirat Arab adalah negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel bersama dengan Bahrain, Sudan, dan juga baru-baru ini Maroko. Tunisia telah menyatakan secara konsisten bahwa ia tidak berniat mengikuti dan melakukan normalisasi dengan Israel. Dalam sebuah pernyataan akhir tahun lalu, Kementerian Luar Negeri Tunisia mengatakan karena Tunisia menghormati posisi kedaulatan negara lain. Ia menegaskan bahwa pendiriannya berprinsip dan perubahan dalam kancah internasional tidak akan pernah mempengaruhinya. Setelah terpilih pada tahun 2019, Presiden Tunisia Kais Saied mengatakan bahwa Palestina terukir di hati rakyat Tunisia dan bahwa Palestina bukanlah bidang tanah yang terdaftar sebagai real estate. Pejabat Tunisia mengungkapkan keterkejutan mereka atas langkah normalisasi dengan Israel yang dilakukan Maroko akhir tahun lalu, mengatakan bahwa itu bertentangan dengan konsensus Arab seperti yang diungkapkan oleh Inisiatif Perdamaian Arab. Baik Tunisia dan Aljazair telah mencegah pesawat Israel menggunakan wilayah udara mereka untuk penerbangan ke dan dari Maroko, memaksa mereka untuk mengambil rute tidak langsung melalui Eropa. Maskapai Israel mulai mengoperasikan penerbangan langsung antara Tel Aviv dan juga Uni Emirat Arab pada Agustus lalu. Etihad Airways adalah maskapai penerbangan Uni Emirat Arab pertama yang terbang ke Israel, membawa obat-obatan menuju Palestina, sementara Emirates diperkirakan akan mulai meluncurkan penerbangan dari Tel Aviv ke Dubai pada bulan depan.